Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, telah membaca marhaban sirah Nabi Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kampung Cimanggung ini berkah kita berkumpul membaca maulid Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang dengan pandangan kasih sayang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pada malam hari ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Yang masih banyak kreditan, cicilan, semoga banyak rezeki lunas hutang-hutang. Yang anak cucunya belum mendapatkan pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan. Yang halal, yang tidak mengganggu waktu sholat dan menuntut ilmu agama. Yang belum mendapat jodoh, semoga Allah takdirkan jodoh yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga diberikan keturunan yang saleh. Amin. Yang suaminya galak, semoga suami dilembutkan hatinya oleh Allah. Yang punya istri baru, semoga istrinya dan semua kita yang hadir, semoga dalam nazar pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sama-sama kami hormati, kami muliakan para instansi pemerintah dari kepolisian, TNI, kecamatan, kepala desa. Semoga seluruhnya yang hadir maupun yang tak hadir, semoga Allah beri kesehatan keberkahan. Kepada para pemuda-pemudi panitia acara Maulid Nabi, himpunan pemuda-pemudi Cimanggung, semoga kalian dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Diberkahi keadaan kalian. Amin ya Rabbal alamin. Dan kami hormati pula dari Allah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hakim, semoga Allah beri kesehatan keberkahan. Para tokoh masyarakat, para sesepuh yang kami tidak sebutkan, Bapak Ibu sekalian, Ustazah, Kiai, Ajengan, Mama Ajengan, semuanya semoga dalam limpahan kasih sayang Allah. Adda ilallah sahibul fadilah Sa'adah Sayyidul Walid Al-Habib Yusuf bin Abdullah bin Syekh bin Syahar Hafizahullah Ta'ala, yang datang jauh lelah
sudah sepuh menyempatkan hadir ke kampung kita. Semoga Allah berkahi kampung kita ini. Beliau ini sering hadir ke Cilongok zamannya Abu Uci masih hidup. Abu Uci Cilongok, Tangerang, Pasar Kemis. Jadi semoga berkah para wali-wali Allah, Allah makin berkahi pula kampung kita ini. Amin. Salam teristimewa kepada murid kami, saudara kami, Ad-Da'ilallah dari Uri Ash'ari, sarjana agama hafizahullah ta'ala. Semoga Allah berkesehatan, keberkahan pada beliau. Karena hadirnya Buya di tengah kalian ini wasilah beliau. Ikuli syai'in sabab, segala sesuatu ada sebabnya. Sebetulnya jadwalnya padat di karena pelayaran. Cuma karena beliau ini setia setiap bulan mengadakan pengajian di Jakarta. Ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung ini karena ada cahaya, insya Allah cahayanya terus mendebar sampai ke anak cucu ibu bapak sekalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Jakarta juga sama, di sini ada jamaah yang hadir. Semoga Allah beri kesehatan keberkahan. Hujan berkah Bu. Jadi kalau acara hujan tuh jangan kaget, berkah itu aja. Justru kalau nggak hujan tuh kayaknya kurang. Karena Buya tinggal di Mekah, itu orang Mekah 40 tahun dari hujan ini, pas satu kali hujan semua pada keluar mandi hujanan satu. Ini hujanan di depan Ka'bah di talang emas mandi hujanan, karena nggak pernah hujan di sana. Kalau kita hujan harusnya bersyukur. Jika nabal motor ambil yang atas. Ketika turun hujan, turun rahmat dari dan saatul ijabah, saat-saat waktu dikabul doa, bapak-bapak ibu-ibu sekalian banyak berdoa itu di saat turun hujan, di saat safar perjalanan. Itu waktu mustajab doa. Kita nggak punya makan mustajab, tempat mustajab nggak ada, waktu mustajab ada. Kalau tempat mustajab banyaknya di Mekah, di Madinah, di Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Ka'bah, itu tempat di mustajab doa. Tapi kalau waktu adanya di Indonesia banyak waktu khutbah Jumat, khotib kedua naik mimbar, itu ada waktu mustajab. Semoga Allah muliakan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Semoga berkah kehadiran kita, ibu bapak kita yang telah wafat tersenyum di dalam kuburannya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam hari ini berkat siapa emang? Emang berkat ibu-ibu, bapak-bapak? Bukan. Berkat perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu punya ibunya itu yang mendoakan ibu bisa hadir ke tempatnya. Bapaknya bapak, ibu kita, bapak kita yang mendoakan kita sehingga kita dimudahkan hidup di tempat yang mulia. Semoga Allah muliakan orang tua kita di dalam kuburnya. Amin. Allah buat tersenyum orang tua kita di dalam kuburnya, bahagia karena melihat anak cucunya duduk bersama kaum saleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم في هذا المناسبة العظيم. جمعنا الله وإياكم بالنبينا وشفيعنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد
في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الوسوق وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian yang maha menciptakan alam semesta raya, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, yang maha menyatu padukan senyuman dan tangisan. Keadaan demi keadaan senantiasa diubah oleh Allah. Dari tangisanmu diubah menjadi senyumanmu, dari kayamu dimudahkan berubah menjadi miskinmu, dari miskinmu diubah menjadi kayamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keadaan demi keadaan dunia senantiasa dirubah oleh Allah, Sang Maha Pemilik alam semesta raya. Allah yang maha mengubah keadaanmu, dari mudamu sehingga datang tuamu, dari miskinmu sehingga datang kayamu, dari keadaan tangisanmu sehingga tersenyumlah dirimu. Allah ingin membuktikan wal akhiratu khairu wa abqa, yang kekal hanyalah negeri abadi akhirat. Allah menciptakan kebahagiaan dunia dengan sifat sementaranya, dan Allah menciptakan kebahagiaan abadi hanya di alam abadi akhirahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keabadian hanya milik Allah. Tak ada manusia yang abadi di alam dunia ini. Kekayaanmu tak abadi, kemiskinanmu tak abadi, senyumanmu tak abadi. Begitu mudah Allah mengganti senyumanmu dengan datang tangisan, dan begitu mudah bagi Allah mengubah tangisanmu sehingga datang senyuman. Inilah kemahamuliaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkanmu tak untuk bahagia hanya di alam dunia ini saja. Allah menginginkanmu agar bahagia sampai negeri abadi akhirat. Lantas bagaimana caranya agar bahagia? Lantas bagaimana yang disebut bahagia? Apakah seorang yang rumahnya mewah disebut bahagia? Tidak. Apakah seorang yang tidak punya rumah disebut orang yang sengsara? Tidak. Kesengsaraan adalah ketika seseorang tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Walaupun seorang tersebut kaya raya dalam dunia, memiliki jabatan tinggi, namun secuil teladan Nabi tak ada pada dirinya, maka hinalah dia dunia dan akhirat. Satu cuil teladan Nabi yang kau kerjakan akan mengubah keadaanmu dari hina menjadi mulia. Lantas bagaimana apabila kita istiqomah meneladani sedikit demi sedikit sehingga sempurna meneladani Sayyidina Muhammad? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, siapa saja yang ingin mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad. Siapa malam hari ini yang kita rayakan, kita tasyakuri, kita bersyukur, bahagia, gembira di bulan Maulid ini? Ini adalah bulan lahirnya Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi lahir di 12 Rabiul Awwal di pagi hari, sehingga bercahaya langit, sehingga bersinar
bersinar sampai ke arasnya Rabbul Alamin Allah Jalla wa'ala. Berguncang aras, berguncang bumi, sehingga api yang disembah oleh orang Majusi padam, yang sudah ratusan tahun konon disembah padam. Patung-patung di dalam Ka'bah hancur semua, berjatuhan. Begitu kemuliaan Nabi, beliau lahir dalam keadaan sujud, menandakan beliau Sayyidis ahli sujud, pemimpin ahli sujud. Berbeda dengan Nabi Allah Isa ibn Maryam, ketika lahir beliau sudah pandai berbicara baru lahir. Kemuliaan Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Qul bifadlillah, katakanlah dengan kemuliaan, dengan fadl kemuliaan Rabbul Alamin Allah Jalla wa'ala. Wabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kau ditakdirkan beragama Islam, memeluk ajaran Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Kau bergembira, kau bahagia atas kelahiran Nabi. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih utama dari apa yang kau kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, apakah masuk ke dalam kubur kita? Dari emas kita, sertifikat tanah kita, dari benda-benda dunia yang kita perebutkan, dari benda-benda dunia yang kita persengketakan, sehingga saudara sesama saudara bertengkar karena tanah yang sejengkal, sehingga saling beradu sikut satu dengan yang lainnya karena satu jabatan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Apa yang kau perebutkan di alam dunia ini membuat kau dihinakan oleh Allah di alam abadi akhirat. Namun pernahkah kita memperebutkan sholat? Tempat sholat saya di sini, saya istiqomah tahajud di sini, tak ada orang yang memperebutkan sholat. Pernahkah kita menangis merindui Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sebagaimana sahabat Nabi sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sahabat Zulfizain radhiyallahu anhu yang diridai oleh Allah, pemuda yang kaya, orang yang memiliki banyak harta, rela hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib. Dari Makkah ke Yathrib. Yathrib apa? Yathrib itu nama dahulu Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah, namanya Yathrib. Negeri kampung yang banyak penyakitnya, enggak ada keberkahannya. Makanan serba kurang saja. Tapi ketika telapak kaki baginda Nabi menempel di tanah Yathrib, berubah menjadi nur thayyibah. Madinah Al-Munawwarah bercahaya dengan datangnya Sayyidina Muhammad. Seorang yang sungguh-sungguh meneladani Nabi Muhammad, dia betul cinta al-mahabbah fahuwal wafa wal khidmah. Seorang yang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi adalah seorang yang setia dan khidmah di dalam dakwah Sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang cinta kepada Nabi Muhammad itu pertama mesti setia kepada Nabi Muhammad dan khidmah di dalam dakwah. Khidmah di dalam dakwah apa? Bantu. Apabila ada acara yang berkaitan dengan dakwah, bantu. Apabila ada acara yang berkaitan dengan mensyiarkan teladan Nabi Muhammad, bantu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita hanya diam saja. Jangan sampai kita hanya jadi pelihat saja. Siapapun yang membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, keadaannya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tabarakallah. Maka ibu-ibu jangan pernah ragu nih. Setiap pada acara Maulid Nabi sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, bantuin. Buya ada di Kota Tangerang, Buya punya majelis. Banten ada majelis, Tangerang ada, Jakarta ada. Itu ibu-ibu itu setiap Buya ngadain acara, dia keluarin kompornya, dia keluarin cowetnya, dia keluarin
apa magic jar-nya, magic comb-nya dia keluarin, nyangin bawah, kerjanya nyangin bawah. Masya Allah, tabarakallah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu wafatnya ya Allah, ucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, pada hari Jumat wafat. Itu mayoritas wafatnya pada hari Jumat, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ada yang bulan Ramadan, indah, kemuliaan itu adalah husnul khatimah. Bukan kau diberi kekayaan di alam dunia ini lantas kau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemuliaan adalah husnul khatimah. Bukan kau diberi jabatan tinggi, harta banyak, anak keturunan banyak, namun bercerai-berai, namun kau tinggalkan harta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, beliau yang beliau tinggalkan di alam dunia ini adalah budi pekerti yang luhur. Inni bu'istu litammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Mahul akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah teladan Sayyidina Muhammad, menghormati yang tua, menghormati yang muda. Jangan hanya hormat sama ulama-ulama yang terkenal, datang kita cium tangan bolak-balik, tapi sama guru alif-alifan kita tidak cinta. Tapi sama guru yang setiap hari ngimamin sholat berjamaah kita nggak sayang. Ini bukan akhlak, ini bukan budi pekerti. Budi pekerti adalah kau cintai yang lebih tua darimu, kau cintai yang lebih muda darimu, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka seorang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, mesti orang tersebut menjadi seorang yang bermanfaat. Jadi seorang yang paling mulia Bu di muka bumi ini adalah khairun nas anfa'hum linnas. Dia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, bukan memanfaatkan manusia tapi dirinya bermanfaat bagi umat. Ada tetangganya belum dapat kerjaan, ya Allah tetangga saya belum dapat kerjaan, saya cariin kerjaan biar dia dapat kerjaan. Ada tetangga yang sakit, ya Allah tetangga saya sakit, bagaimana cara dia bisa masuk rumah sakit gratis, diusahakan. Inilah khairun nas tanfa'hum linnas, teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Sedikit demi sedikit sudah mulai lenyap dari kehidupan di kampung maupun di kota. Yang ada apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat keluarganya. Yang dikasih kerjaan cuma keluarganya doang, yang dia kenal doang, tetangganya juga kasih kerjaan. Saudaranya yang susah, yang kelaparan, dia nggak bantu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Teladan Nabi Muhammad, jadilah seorang hamba Allah yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk diri, sholat, rajin, ngaji, rajin. Bermanfaat buat umat, ngajak mereka buat dekat kepada Allah, sholat, ajak ngaji, ajak pula mendapatkan pekerjaan agar dapat meraih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan mentang-mentang hadir majelis maulid majelis saja, istrinya yang gampangin dan dia cari kerja, anaknya akhirat terlantar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai laki-laki, sebagai pimpinan dalam rumah tangga, mesti kita berusaha agar anak cucu kita tidak menjadi peminta-minta, agar anak cucu kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang membuat kita banyak hutang? Apa sih yang membuat kita lebih gemar meminjam pinjaman online, lebih gemar bank enok, lebih gemar meminjam pinjaman riba? Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh meneladani Nabi Muhammad. Apa teladan Nabi Muhammad yang dapat membuka pintu rezeki kita? As-salah, 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 salat, salat, salat. Ketika kita sungguh-sungguh sholat, sholat berjamaah kita jaga di kampung kita,
kita jaga sungguh-sungguh sholat itu, maka sholat tersebut mengundang nazarah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat kan, Rasulullah SAW itu kakinya bengkak-bengkak, bapak-bapak ibu. Bengkak-bengkak apa? Apa manggul pasir, manggul semen? Enggak. Karena apa? Sholat. Demi siapa Rasulullah sholat? Demi dirinya, beliau sudah ahli surga, pembuka pintu surga Sayyidina Muhammad. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga diharamkan oleh Allah sebelum baginda Nabi Muhammad masuk. Beliau sholat, menjaga sholat agar ditiru oleh sahabat ditiru oleh tabi'in ditiru oleh ulama, dan terus kepada kita agar kita menjaga sholat. Seorang yang sungguh-sungguh menjaga sholat, dirubah keadaannya oleh Allah. Dari tidak berkah, datang keberkahan Allah ke rumahnya. Kita kalau mau pulang ke rumah, bilang sama anak kita, nak sudah makan belum? Pernah nanya, udah sholat belum? Kita nanya sama suami kita, Pak udah makan belum? Udah pernah nanya, Pak udah sholat belum? Bahkan suami kita pulang kerja, dia ketiduran, sampai kita sebagai istri, na'udzubillah min dzalik, jangan dibangunin, bapak baru tidur. Na'udzubillah. Lebih mementingkan siapa kita? Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jasad kita yang akan mati? Kalau kita sungguh-sungguh mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjaga as-shalah. Seorang yang bermanfaat, yang bisa memberi banyak manfaat karena dia istiqomah memegang teladan Sayyidina Muhammad. Tidak peduli dia dihina, tidak peduli dia dicaci, asal dia meneladani teladan Nabi Muhammad, Allah beri keberkahan. Orang yang meneladani Nabi Muhammad, lembutnya aja dihina, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Lembutnya aja dihina, ngajakin sholat. Orang yang gak mau sholat diajakin dihina, lu kayak orang bener aja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Seorang yang meneladani Rasul sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, dia akan bermanfaat bagi umat. Dia akan istiqamah salat. Dia akan sungguh-sungguh menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang totalitas hidup sampai matinya tidak pernah lepas dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Apa yang melekat di tubuh kita? Ibu-ibu, bapak-bapak, yang melekat di tubuh kita ada nggak yang berkaitan dengan sunnah? Coba tanyain diri kita satu-satu. Dari mulai pakaian, apa yang melekat sama Rasulullah? Umpamanya bawa siwak, alhamdulillah ya Allah, ini siwak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah benda yang pertama kali dipegang dan benda yang terakhir kali dipegang adalah siwak seumur hidupnya. Jadi benda yang dipegang pertama kali dan terakhir kali dalam hidup Nabi ini bendanya siwak. Rasulullah, Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, ya Ummul Mu'minin, benda apa yang sering dipegang oleh Rasulullah? Ada siwak. Rasul kalau masuk rumah siwak, bangun tidur siwak. Di saat detik-detik syakaratul maut beliau melihat saudara Sayyidatuna Aisyah Ummul Mu'minin sedang memegang siwak Abdurrahman. Rasul melihat, langsung dirapikan siwak tersebut oleh Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aisyah, dan Rasulullah bersiwak, la rafiqil a'la, aku ingin meninggalkan alam dunia ini berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafat baginda dalam keadaan siwak. Ternyata siwak ini adalah teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Sampai dia tinggal di Mekah, di Madinah lama di sana, enggak ada satupun para pelajar di sana yang di kantongnya enggak ada siwak. Nah, siwak ini kayak ini. Namun di kantong orang sedar aya dukhornya, aya naon karena wudhu eta mah biasa. Eta mah biasa. Ini aja kan 10.000 aja. Di Samsu 25.000 udah masih kena malam di Samsu sareng. Hari ini lamun orang paeh, insya Allah paeh mah husnul khotimah. Lamun orang maot husnul khotimah. Ada datang dia, ada tetangga saya susah banget sakaratul maut, makanya cuma begitu nafas lama. Dari jam berapa? Kita ada 10 jam dia begitu aja. Bagaimana ambil siwak, baca sholawat.
Terus siwak dibersihin, tempelin di giginya. Kemudian giginya udah habis, adanya apa? Udah tua soalnya, agak isis ya. Udah habis bagian sholawat, tempelin di tempat giginya. Bagian sholawat, setelah itu tempel di lidahnya. Setelah ditempel di lidahnya, Masya Allah, mudah wafatnya. Bukan satu orang, dua orang yang digituin. Ada yang nanya, ini susah wafatnya. Ambil siwak bagian sholawat, Allah kasih mudah. Sampai-sampai ada orang zaman sekarang selalu mengaitkan sesuatu dengan hal supranatural. Oh ini dia punya ilmu apa nih susah meninggalnya? Punya ilmu apa? Malaikat Israel datang, apakah Dragon Ball nggak meninggal? Malaikat Israel datang. Satria baju hitam nggak meninggal, tidak didatangin malaikat Israel. Siapa di sini yang paling jago? Coba bikin tahu. Yang paling hebat punya ilmu tenaga dalam siapa? Didatangin malaikat Israel tidak meninggal. Mikir. Setan saja, bahkan Nabiullah Sulaiman saja, Nabi saja, malaikat Israel datang meninggal. Jadi jangan sekali-kali mengaitkan orang yang susah meninggal dunia punya ilmu apa, belum takdirnya. Karena kalau seorang sudah ditakdirkan meninggal, segagah apapun dirinya meninggal dunia, sehebat apapun ilmunya meninggal dunia. Namun beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad, Masya Allah, para pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Mabaraka Alaihi wa ala alihi, ketika wafat di dalam banyak riwayat dia bisa ruhnya dijemput oleh Sayyidina Muhammad, Masya Allah. Itu Abu Cicilomok mau wafat. Aduh ya, dengan amat ya waktu itu. Kenapa dia kata yang pijit enggak mana? Beliau buat 2 kali masih ada tasawuf wafat. Dan beliau mengisahkan banyak orang-orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mubarak alaihi wa ala alihi. Banyak orang yang gemar duduk di majelis ilmu, wafatnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngehulang orang mati. Ngehulang menambah hari ayat jelma rajin ibadah getol sama kelas kiai sama kelas ustaz. Ai na hese napa. Ai jelma biasa bae. Sok naos manehna. Ada orang biasa aja. Cuman hobinya ngaji baca sama ulama. Kalau orang ada majlis mau tidak akan baca sholat, meninggalnya gampang. Kenapa begitu? Ada orang yang kelasnya ulama, sholatnya rajin, hadir majlis nggak mau, baca Qurannya bolak-balik, kok meninggalnya susah? Karena di hatinya tidak memiliki irtibat kepada Nabi Muhammad. Setinggi apapun ilmumu, kau bolak-balik ke masjid, kau bolak-balik baca Al-Quran, namun di hatimu tidak ada kecintaan kepada Rasulullah, tidak ada tetesan air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad. Siapa yang kau teladani? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah wanita. Kalau kau memahami bahwa menuntut ilmu wajib ini bagian dari teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mabaraka alaihi wa ala alihi, maka jaga salat, jaga pula hadir majelis ilmu. Masya Allah, ada tidak di diri kita teladan Nabi Muhammad. Tadi itu satu apa? Siwak. Kalau ada siwak, alhamdulillah. Kalau pakai siwak, kemarin laki umumnya lain. Awalnya biasa. Bukan cuma buat laki-laki siwak, buat perempuan juga masih sunnah Nabi Muhammad. Apalagi pakai cincin. Cincin kelihatannya hal yang sederhana, tapi ketika kau meniatkan memakai cincin meneladani Nabi Muhammad, kau dimuliakan oleh Allah. Ada orang jenggotnya diwarnai umpamanya, warnai tapi niatnya ngikutin apa? Ngikutin artis-artis barat, nggak dapat pahala. Tapi ketika dia warnai niatnya meneladani Nabi Muhammad, diwarnai rambutnya gitu, ya memakai henna, Allah Subhanahu wa taala pandang dia dengan pandangan cinta. Karena apa? Rasul pernah diwarnai rambut. Para sahabat Nabi itu pernah diwarnai rambutnya di saat perang Badar. Masya Allah tabarakallah. Apalagi memakai pakaian, memakai baju gamis yang berwarna putih. Warna putih warna yang disukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mabaraka alaihi wa ala alihi, gemar memakai baju gamis, diberkahi oleh Allah. Ini teladan Nabi.
Kenapa banyak orang di akhir zaman menghina orang yang memakai gamis, menghina orang yang dekat kepada ulama, bahkan membenci kekeramatan ulama, kekeramatan para auliaillah generasi Z. Mana percaya dia sama keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kalau diceritakan tentang karamah, niscaya apa? Anak-anak generasi Z tidak akan pernah percaya. Kenapa? Zaman dahulu kala hidup kita diberkahi, orang tua kita banyak tanahnya, saeulit-saeulit, saatik-saatik, eta indung rama orang, lamun aya permasalahan dongkapna ka ulama. Datangnya ke ulama apabila ada masalah minta cai. Anak zaman sekarang aya kan minta cai. Main game HP, jeung HP kayak nabi kapai itu jelema. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah, yang dipegang handphone saja. Pernah kita menangis melihat anak kita main handphone aja terjadi. Handphone itu menurut penelitian lebih ganas dari psikotropia. Dari apa? Dari narkoba. Karena dia merusak semua jaringan-jaringan di otak, di saraf-saraf anak. Sehingga apa? Yang hobi main handphone cenderungnya ke game, ke gambar-gambar porno. Banyak anak-anak muda yang hubungan bebas karena gara-gara handphone. Syaitan itu, mengapa mereka lebih cenderung kepada handphone, memegang handphone terus? Karena nggak pernah diajak sama orang tuanya duduk istiqomah di majelis ilmu, tidak mendapatkan nazarah, pandangan dari para ulama saleh, yang mana mata ulama memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, sehingga matanya memandang Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sehingga seorang yang hatinya terikat nama Nabi, dia membaca shalawat mengalir air matanya, dia melihat ulama seakan-akan yang melihat Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Buya tuh di Mekah kalau melihat guru mulia nangis. Dia punya guru Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid wa bin Sumaidin al-Mursal Ahmad Muhammad bin Abi Abbas al-Maliki, Ismail Zain al-Yamani, banyak kibar-kibar ulama di sana. Itu kalau melihat ulama nangis. Kenapa? Wajah ulama seadam ini bagaimana Rasulullah. Masya Allah. Maka seorang yang membaca salawat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering diijazahin baca salawat ini, baca salawat ini, baca salawat ini. Salawat bukan terletak pada lafaz kemuliaannya. Salawat banyak. Letak kemuliaan salawat hahuna dari kadar kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Semakin kita merindui Nabi, semakin kita sungguh-sungguh meneladani Nabi. Nangis, ya Allah, tadi siwak kemana ya, mau sholat kalau ada siwak, ya Allah. Sedihnya ada siwak, sedih. Pernah kita nangis Nabi yang suka biasa? Enggak ada siwak, memang dasar enggak pernah beli siwak.